أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa, maka menerima Adamu, siapa Nabi Adam, min rabbihi, dari Tuhannya Adam, kalimatin, terhadap beberapa kalimat, alhamahu, yang mengilhamkan siapa rabbuhu, hu, terhadap Nabi Adam, iyaha, terhadap kalimat. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu bacaan, satu versi bacaan yang diriwayatkan dari para imam qiraah, binasbi adama, dengan menasabkan lafaz adama, wa raf'i kalimatun, dan merofakkan lafaz kalimatun. Kalau menggunakan versi bacaan ini, yakni fatalaqqa adama min rabbihi kalimatun, maka maknanya aija'ahu, yakni datang, aija'ahu, yakni datang, hu, terhadap Nabi Adam. Wahia, adapun kalimat itu, Rabbana zalamna, Rabbana zalamna, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, telah menzalimi siapa kami, anfusana, terhadap beberapa diri kami. Al-ayata, teruskanlah terhadap ayat. Fada'a, maka berdoa siapa Nabi Adam, biha, dengan kalimat. Fataba, maka menerima taubat siapa Allah alaihi, atas Nabi Adam. Ay qabila, yakni menerima siapa Allah taubatahu, terhadap taubatnya Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, itu adapun Allah, tidak bisa kita jadikan sebagai badal lafadz huwa ini, karena hu itu posisinya nasab sebagai isim dari inna, sementara huwa itu adalah dhamir rafa, sehingga huwa tidak bisa kita jadikan sebagai badal. Bisa kita jadikan sebagai khobar dari inna, atau bisa kita jadikan sebagai dhamir fasl, sebagai huruf ya, yang tidak punya mahal i'rab. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa itu adapun Allah, at-tawwabu, itu zat yang maha menerima taubat, ala ibadihi, atas beberapa hambanya Allah, ar-rahimu, yang maha mengasihi, bihim, dengan ibad. Setelah Nabi Adam alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, Allah menyatakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Wa qulna ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan kalian memiliki tempat tinggal di muka bumi serta memiliki beberapa kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi Adam alaihissalam bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam menangis selama bertahun-tahun, dan Nabi Adam itu menerima beberapa kalimat dari Allah yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Apa kalimat itu? Terjadi perbedaan pendapat di antara para mufassir. Apa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah?
dalam taubatnya itu. Sebagian mufassir menyatakan bahwa kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi menurut sebagian mufassir, kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah adalah kalimat ini. Pendapat lain, mufassir lain menyatakan bahwa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam adalah Nabi Adam berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam menyatakan kepada Allah, bukankah engkau telah menciptakan aku secara langsung? Allah menyatakan iya. Bukankah engkau telah menempatkan aku di surgamu? Allah menyatakan iya. Nabi Adam menyatakan, wahai Tuhan, alam tasbik rahmatuka ghadabaka, bukankah rahmatmu atau belas kasihmu mengalahkan murkamu? Allah menyatakan iya. Maka Nabi Adam menyatakan kepada Allah, ya Rabbi in tubtu wa aslahtu tarudduni ilal jannah. Wahai Tuhan, jika misalnya aku telah bertaubat dan aku telah berbuat baik, memperbaiki diriku, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan iya. Menurut sebagian pendapat, itulah yang kemudian kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah, bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Adam ke surga dan akan mengembalikan anak cucu Adam ke surga jika anak cucu Adam itu telah berbuat baik dan memperbaiki dirinya. Apapun pendapat dari para mufassir, intinya adalah isi dari fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, intinya bahwa kalimat itu terkait dengan taubat. Jadi cuma terjadi perbedaan mengenai apa isi kalimatnya. Cuma intinya semuanya menyatakan bahwa kalimat itu berkaitan dengan taubat. Hingga setelah itu dinyatakan fataba alai. Fataba alai, maka Allah menerima taubat Nabi Adam. Taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah karena taubatnya adalah taubat yang nasuh, taubat yang benar. Kalau para ulama kita, Imam An-Nawawi misalnya menyatakan bahwa syarat taubat itu untuk bisa diterima, kalau kesalahannya berupa kesalahan kepada Allah, itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali masa lalunya, menyesali dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', berhenti dari dosa yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'ud, adalah komitmen atau kemauan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi untuk masa lalunya dia itu menyesal, untuk masa sekarangnya dia itu berhenti, untuk masa yang akan datang dia itu berkomitmen untuk tidak mengulangi. Itu syarat dari taubat untuk bisa diterima menurut Imam Nawawi dan para ulama-ulama ahlus sunnah yang lain. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa isi taubat itu terdiri dari 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah amal. Apa maksudnya dari ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan dan keyakinan bahwa dosa yang telah dia lakukan, bahwa apa yang telah dia lakukan itu merupakan dosa, dan bahwa dosa itu akan mengakibatkan suatu yang buruk
atau kecelakaan atau nasib yang sangat buruk di akhirat kelak. Jadi komponen pertamanya adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan dosa, dan dosa itu merupakan suatu yang sangat tercela, suatu yang menyebabkan dia menjadi orang celaka kelak di akhirat. Itu yang pertama. Kalau orang ini sudah memiliki komponen pertama, maka dia punya potensi untuk memiliki komponen yang kedua. Orang yang sudah memiliki pengetahuan mengenai bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa, punya keyakinan bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa yang menyebabkan dia menjadi orang celaka kelak di akhirat, maka akan timbul perasaan dalam dirinya, timbul hal di dalam dirinya, yang mana perasaan itu adalah berupa an-nadam, berupa penyesalan terhadap apa yang telah dia lakukan. Kemudian al-azmu ala alla ya'ud, dan berupa perasaan serta komitmen untuk tidak mengulangi. Jadi pengetahuan itu akan menyebabkan perasaan. Apa perasaannya? Perasaannya adalah penyesalan terhadap dosa yang telah dia lakukan, kemudian komitmen untuk tidak mengulangi lagi, kemauan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dari perasaan ini, dari pengetahuan yang kemudian menjadi perasaan, maka akan lahir amal, perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah bisa tarku, bisa fi'lu, bisa meninggalkan, bisa melakukan. Perbuatannya adalah meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus, untuk menambal keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Itu adalah amal. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik akan dapat menghilangkan perbuatan yang buruk. Itu menurut Imam Al-Ghazali, komponen dari taubat itu ada 3 hal, adalah ilmu yang kemudian melahirkan hal atau perasaan, ilmu dan perasaan yang kemudian melahirkan amal atau perbuatan. Selanjutnya, innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah at-tawwab ar-rahim, maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha mengasihi. Apa maksudnya maha menerima taubat? Allah itu ya sangat pengampun sekali. Berbeda dengan kita. Kalau kita disalahi orang 3 kali saja, mungkin kita tidak akan memaafkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita ini bersalah kepada Allah? Berapa kali kita bersalah, kemudian istighfar, salah lagi, istighfar lagi. Mungkin ada ratusan kali, mungkin ada ribuan kali. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Tidak terhitung kesalahan kita kepada Allah. Sementara tidak terhitung pemberian Allah kepada kita. Bayangkan seandainya kita ini telah memberikan segalanya kepada seseorang, memberikan banyak hal kepada seseorang, kemudian seorang itu selalu berbuat salah kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita masih akan memberikan pintu maaf kepada orang ini, membukakan pintu maaf kepada orang ini? Tentu saja kalau kita mungkin tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu kepada kita, apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Hidup kita, kemudian indera kita, makanan kita, minuman kita, nafas kita, jiwa kita, dan semuanya adalah pemberian Allah. Tapi kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, kita justru menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk berbuat maksiat,
untuk berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa besar pelanggaran kita kepada Allah. Tapi ketika kita mohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti menerima taubat kita itu. Meskipun misalnya suatu ketika kita mengulangi lagi, kita berbuat salah lagi kepada Allah, kemudian kita bertaubat lagi, Allah tetap akan menerima taubat itu. Sehingga Allah disebut punya sifat At-Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Karena memang luar biasa penerimaan taubat dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan keburukan di siang hari itu bertaubat, dan membuka tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari itu bertaubat. Jadi dalam setiap waktu Allah Subhanahu wa taala membuka tangan untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat salah. Itu dalam hadis disebutkan demikian. Selanjutnya, qulna bitu minha jami'a. Qulna berkata siapa aku? Ihbitu, turunlah siapa kalian, minha dari surga, ay minal jannati, yakni dari surga, jami'an dalam keadaan seluruhnya. Karrarahu, mengulang siapa Allahu terhadap qaul, terhadap qulna bitu, liyu'tafa, agar bisa diatofi, liyu'tafa, agar bisa diatofkan, apa alaihi, atas qaul. Allah Subhanahu wa taala kenapa masih mengulang lafaz ihbitu padahal di depan sudah ada. Di depan sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kenapa di sini masih diulang lagi? Qulna bitu minha jami'a. Menurut Imam Suyuti, karrarahu liyu'tafa alaih. Allah mengulang agar bisa diatofi. Karena setelah itu mau diatofkan fa'imma, fa'nya fa'atof. Kalau ini tidak diulang, mau diatofkan ke wa qulna bitu yang di depan, itu terlalu panjang pemisahnya, sehingga atofnya itu sulit untuk dimengerti. Karena itulah kemudian qulna bitu itu diulang lagi. Karena apa? Karena ada misi untuk mengatofkan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Itu menurut Imam Suyuti. Tapi kalau menurut mufassir yang lain, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, kenapa kok di sini diulang qulna bitu? Imam Fakhruddin Ar-Razi cenderung menyatakan bahwa pernyataan qulna bitu itu memang terjadi dua kali dari Allah kepada Nabi Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang lafaz qulna bitu itu dua kali? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah untuk menyatakan bahwa diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi itu bukan hanya karena Nabi Adam itu memakan buah terlarang, tapi hal itu juga karena Allah Subhanahu wa taala memang hendak mewujudkan skenario yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa Nabi Adam memang harus turun ke bumi. Jadi simulasinya begini. Ayat sebelumnya kan dinyatakan fa'azallahumas syaitan. Nabi Adam dan Ibu Hawa digelincirkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ihbitu, turunlah kalian. Jadi setelah Nabi Adam memakan buah terlarang, maka Allah menyatakan turunlah kalian. Itu di ayat sebelumnya. Kemudian selanjutnya fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Setelah Allah menyatakan qulna bitu, turunlah kamu, Nabi Adam bertaubat. Talaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih, dan Allah menerima taubat itu.
Setelah Allah menerima taubat itu, Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam. Apakah Nabi Adam kembali ke surga lagi? Tidak. Allah tetap menyatakan meskipun Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam, kulnah bitu, kamu tetap turun. Jadi ketika Nabi Adam melanggar, Allah menyatakan turunlah ke muka bumi. Nabi Adam kemudian bertaubat. Allah kemudian menerima taubat. Setelah Allah menerima taubat, Allah tetap memberikan hukuman itu kepada Nabi Adam, kamu tetap turun. Kenapa? Karena turunnya Nabi Adam ke muka bumi itu bukan semata-mata karena Nabi Adam itu memakan buah terlarang, tapi juga sebagai tahqiq lil wa'd, adalah untuk mewujudkan ketetapan Allah, yang mana Allah sudah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah di muka bumi. Karena Nabi Adam memang ditetapkan akan ada di bumi. Nah, itu menurut Imam Ar-Razi, kenapa kemudian lafadz kullah bitu itu sampai diulang 2 kali. Jadi kullah bitu yang kedua itu untuk menyatakan bahwa Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi bukan semata-mata karena kesalahannya, tapi adalah karena sebagai ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam dan keturunannya akan menjadi khalifah di muka bumi. Selanjutnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma, lalu jika. Fa imma, lalu jika. Fihi itu di dalam lafadz fa imma idghamu nuni in, adapun mengidghamkan nunnya in asyartiyati, yang syartiyah, in syartiyah yang bersifat syarat, fima di dalam lafadz ma al-mazidati yang zaidah. Jadi lafadz imma itu aslinya adalah in dan ma, yang kemudian diidghamkan, innya in syartiyah, ma-nya ma zaidah. Kenapa kok masih dikasih ma zaidah? Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, huruf-huruf zaidah ketika ada tambahan lafadz seperti ma zaidah dan semacamnya, itu faidahnya adalah sebagai taukid untuk memperkuat pernyataan. Fa imma ya'tiyannakum, maka bila benar-benar datang, sehingga di sini ada nun taukidnya. Fa imma ya'tiyannakum, maka bila benar-benar datang, kum terhadap kalian. Ya'tiyanna adalah fi'il mudhari mabni fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Mabni fathah la yaf'alan nasakilah. La yaf'alan itu nun taukid khafifah. Begitu nazamannya. Ya'tiyannakum, fa imma ya'tiyannakum, lalu bila benar-benar datang kum terhadap kalian minni dariku, hudan, apa petunjuk. Lafadz hudan beri'rab rofa karena menjadi fa'il dari ya'tiyanna. Tanda rofa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena termasuk isim maksur lafadz hudan. Ai kitabun, yakni kitab, wa rasulun dan utusan. Faman, maka adapun barang siapa. Jawab dari in syartiyah. Faman, maka adapun barang siapa, tabi'a itu mengikuti siapa man, hudaya terhadap petunjukku, fa'amana, maka beriman siapa man bi denganku, wa amila, dan melakukan siapa man bi ta'ati dengan mentaatiku, fala khaufun, maka tidaklah adapun perasaan takut. Jadi di sini lanya diilgha, tidak diamalkan. La li nafil jinsinya tidak diamalkan.
Kenapa? Karena terulang ya. Di belakang ada walahum yahzanun. Jadi kalau diamalkan la linafil jinsinya harusnya fala khaufa. Fala khaufun, maka tidaklah adapun perasaan takut atau ketakutan alaihim itu atas man tabi'al hudaya. Kenapa kok pakai him? Dhamirnya him. Karena man itu termasuk isim mausul yang mushtarak. Bisa mufrad, bisa jamak. Kalau melihat lafadznya, kalau kembali kepada lafadznya maka mufrad. Tapi kalau kembali kepada maknanya maka jamak. Jadi di depan faman tabi'a pakai mufrad, tidak pakai faman tabi'u. Karena apa? Karena aidnya itu tabi'a itu kembalinya kepada lafadz man sehingga mufrad. Tapi di belakang alaihim pakai jamak. Loh, kenapa kok di sini pakai jamak, yang di depan pakai mufrad? Karena kembali kepada maknanya man, yang mana maknanya man itu adalah jamak. Dan man termasuk isim mausul mushtarak, bisa mufrad, bisa jamak. Walahum, dan tidaklah adapun man yahzanuna itu susah siapa man fil akhirati, di akhirat, bi ayyadkhulu, dengan sekiranya masuk siapa man al jannata, terhadap surga. Dalam pernyataan sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun. Qulna bitu minha jami'a, turunlah kalian semua. Nabi Adam, Ibu Hawa, dan segenap keturunan mereka. Dalam tafsir lain termasuk yang diturunkan adalah iblis, kemudian ular, yang menurut salah satu hikayat atau cerita menjadi perantara iblis dalam menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, menurut sebagian mufassir, ketika diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Ibu Hawa terpisah jauh dari Nabi Adam, diturunkan di Jeddah, di Arab sana, di baratnya Mekah, Jeddah, dekatnya Laut Merah. Sedangkan iblis diturunkan di Basrah. Kemudian ularnya itu diturunkan di Isfahan. Isfahan sekarang di Iran. Itu menurut sebagian hikayat. Nah, setelah mereka semua diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Adam dan juga segenap keturunannya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ayat ini sebetulnya lebih ditujukan kepada keturunan Nabi Adam. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, lalu setelah itu kalau datang dariku petunjuk. Apa petunjuk itu? Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan termaktub di dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Lalu setelah kalian turun, jika datang kepada kalian petunjuk dariku melalui para nabi dan melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, maka faman tabi'a hudaya, orang yang mengikuti petunjuk itu, dalam arti dia beriman dan beramal soleh, akidahnya benar, amalnya baik, maka jaminan untuk orang ini la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak ada perasaan takut pada diri mereka dan mereka tidak akan bersedih. Nah, ayat ini perlu kita fahami dengan baik. Orang yang beriman dan beramal solih dari keturunan Nabi Adam tidak akan mendapatkan perasaan takut dan tidak akan mendapatkan perasaan sedih. Ini maksudnya bagaimana? Karena kenyataannya kita hidup di dunia ini juga seringkali merasakan
mendapatkan perasaan takut, mengalami perasaan takut, dan juga tidak jarang pula kita ini mengalami perasaan sedih. Meskipun kita itu sudah beriman dan beramal baik. Bahkan para nabi pun mengalami perasaan takut, mengalami perasaan sedih. Para wali, orang-orang soleh mengalami perasaan takut dan mengalami perasaan sedih. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Para mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun, seperti dinyatakan oleh Imam As-Suyuti di sini, adalah fil akhirah, di akhirat, bukan di dunia. Kalau dalam kehidupan dunia, maka orang-orang yang soleh sekalipun akan merasakan, akan mengalami perasaan takut dan mengalami perasaan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat lain, ingatlah bahwa para kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu berlakunya ketika mereka sudah meninggal dunia. Ketika mereka itu wafat, maka tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan sedih. Hingga dalam ayat lain dinyatakan bahwa ucapan orang-orang yang masuk surga, bahwa orang-orang mukmin ketika mereka masuk surga itu mereka menyatakan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah alladzi adzhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan perasaan sedih dari kami. Jadi karena di surga tidak ada perasaan sedih, di surga tidak ada perasaan takut. Yang ada hanya perasaan senang, perasaan aman, perasaan damai. Itu di surga. Lalu apa bedanya takut dan sedih? Kalau takut itu adalah mengenai sesuatu yang akan terjadi. Itu takut. Sesuatu yang akan dia hadapi. Itu takut namanya. Jadi tidak ada perasaan takut terhadap masa depan. Untuk orang-orang yang soleh ketika mereka itu sudah wafat, maka bagaimana nasibnya di masa depan, mereka itu tidak ada perasaan takut. Kemudian apa yang dimaksud dengan sedih? Tidak ada perasaan sedih terhadap masa lalu. Karena masa lalunya sudah dilakukan dengan baik, sehingga dia tidak sedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Itu perbedaan antara lafadz khauf dan lafadz hazan. Selanjutnya walladzina kafaru, walladzina, adapun orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina, wa kadzabu, dan mendustakan siapa alladzina bi ayatina, dengan beberapa ayat kami, dengan beberapa ayatku, ay kutubina, yakni beberapa kitabku, kitab kami. Ulaika, itu adapun itulah alladzina kafaru, ashabun nari, itu beberapa penghuni neraka. Hum, adapun alladzina kafaru, fiha, di dalam nar, khaliduna, itu beberapa orang yang kekal. Magithuna, yakni diam, abadan, di dalam selamanya. La yafnauna, la yafnauna, tidak musnah atau tidak mati. Siapa alladzina, wala yakhrujuna, dan tidak keluar dari neraka siapa alladzina. Jadi kalau sudah datang petunjuk dariku, maka orang yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan mengalami perasaan takut dan perasaan sedih. Sedangkan orang-orang yang kafir, mendustakan ayat-ayatku, tidak mengikuti petunjukku, maka ulaika ashabun nar, maka mereka itu yang akan mengalami perasaan takut dan sedih yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah berhenti dan selama-lamanya, karena mereka menjadi penghuni dari neraka. Hum fiha khalidun, mereka berada di neraka selama-lamanya. Orang-orang kafir itu berada di neraka selama-lamanya, tiada akhir, tiada batas. Magithuna,
abadan. Mereka berada di neraka selama-lamanya. La yafnauna wa la yakhrujun. Mereka tidak mati. Karena di akhirat tidak ada kematian. Dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Jadi neraka itu kekal, penghuni neraka itu juga kekal. Kalau dia itu kafir. Kalau penghuni nerakanya itu adalah mukmin asy, orang mukmin yang bermaksiat, maka suatu ketika dia akan dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke surga. Tapi kalau penghuni nerakanya itu kafir, maka dia kekal berada di neraka itu sampai waktu yang tidak terbatas. Ayat ini mengindikasikan mengenai khuludul akhirah, bahwa akhirat itu kekal, tidak ada batas akhirnya. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa akhirat itu tidak kekal, maka itu termasuk aliran sesat. Karena sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa akhirat itu kekal, bahwa surga dan neraka itu kekal. Sudah sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.